Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.Hati207 yang akan menemani aktivitas malam kalian. Kenapa saya sebut malam? Karena sorry to say, ini syutingnya bukan syuting ya. Kalau syuting itu kan dia visual gitu. Rekamannya, nah itu dia. Ini rekamannya ataupun broadcastnya pada saat malam hari. But anyway, kalaupun kalian mendengarkan ini di pagi hari, saya ucapkan selamat sarapan dan juga jangan lupa setelah sarapan cuci piringnya. Dan kalau yang ngedenger di siang hari, selamat istirahat aja sambil tiduran manja gitu. Dan bagi yang di kendara, saya selalu bilang bahwa bagi kalian yang mungkin sekarang ini lagi di berkendara gimana sih bahasanya? Lagi di perjalanan di atas kendaraan gitu. Kok di atas sih? India kali yang naik keretanya di atas. Di dalam kendaraan maksudnya ya, tetap patuhi rambu lalu lintas aja ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga. Karena kalian rugi banget nggak dapat info-info yang menarik dari Pelita.Hati207, ocehan-ocehan kicauan burung di setiap malamnya. Asal tidak jama burung aja ya. Gitu. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Kalian itu berarti banget bagi kita. Dan yang like, komen, dan tinggalkan pesan yang positif juga, thank you so much. Special thanks tentunya kepada Mujahid Abina Zulfa sebagai editor dari Pelita.Hati207. Dan tak lupa kepada kalian semua subscriberku yang amazing. Maaf teman-teman, ini saya barusan makan. Nah, tema apa sih Mas Pelita? Gak enak ya. Jadi Pelita.Hati207 itu adalah nama channel ini. Basically, what is my name itu very secret. The country secret pokoknya. Rahasia negara. Dan tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini di episode ini ya, saya nggak tahu ini episode berapa, tapi kalian bakalan ngeliat cantuman episodenya nanti di judul gitu. Nah, ini menarik nih. Kemarin kalau nggak salah atau 2 minggu yang lalu, saya ngeliat salah satu postingan di Facebook, salah satu ibu-ibu curhat gitu kan. Dia digosipin atau diomongin sama tetangganya kalau nggak salah. Diomonginnya tuh gini, suaminya tuh kerja terus, istrinya juga kalau nggak salah bantu-bantu ya, entah itu kerja laundry ataupun apa gitu. Tapi kok nggak kelihatan hasilnya. Jadi apa bangun rumah, apa nyicil kendaraan atau apa gitu. Tapi hasilnya tuh kelihatan nggak, bukan kelihatan, nggak kelihatan gitu. Apakah beli baju, apakah jalan-jalan, iya tiap hari begitu aja. Tapi kalau kerja tuh kayaknya banting tulang banget gitu. Kadang-kadang juga ngelihat suaminya kayak ada orderan gitu. Mungkin suaminya supir kali ya. Dan si ibu ini ya curhat aja gitu di Facebook kalau ternyata dia lagi digosipin sama tetangganya. Dan bukan cuma dia doang ya. Jadi maksudnya bukan cuma tetangga si satu ini doang, tapi beberapa orang dari tetangganya juga yang ngegosipin dia gitu. Dan akhirnya dia nulis tuh statusnya di Facebook. Ternyata bukan story ya, tapi di feed gitu loh, di statusnya. Ternyata dia bilang bahwa hey ibu-ibu julid katanya, kalian dengar ya bahwa memang orderan banyak, memang suami juga dapat duit dari kerjaannya, memang saya juga bantu-bantu kerjaan, tapi kok nggak ada hasilnya gitu. Hasilnya itu dia melanjutkan curhatnya, hasilnya ya untuk nyicil kredit motor, untuk beli makanan, untuk kemudian nabung buat rumah. Jadi 1 bulan gajian itu ya aja gitu habis gitu. Jadi nggak kelihatan jalan-jalan, nggak kelihatan makan mewah, nggak kelihatan apa-apa. Jadi si ibu ini curhatnya
eh, bahwa duit itu tetap kepake tapi ke hal-hal yang mungkin dia juga ke ranah dimana anak sekolah juga butuh biaya yang cukup lumayan besar, apalagi si ibu ini kan anaknya 2 kalau nggak 3 kalau nggak salah ya. Jadi eh, saya membaca itu menuai banyak komentar juga, dan kalau saya boleh berpendapat sih, apa yang dikatakan ibu ini totally right gitu. Karena kalau kita ngelihat dari sudut pandang uang sebagai kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan, saya kira si ibu ini juga termasuk orang yang sudah mengaplikasikan uang itu gitu loh sebagai kebutuhannya, seperti misal makanan pokok tentu ya beras, ya listrik, ya gas, apalagi minyak goreng sekarang mahal. Jadi uang sebagai komoditas bukan komoditas. Uang dimaknai sebagai sesuatu hal yang untuk mencukupi kebutuhan. Jadi bukan lagi keinginan gitu. Walaupun si ibu ini juga nulis status juga pakai kuota ya kan, say. Jadi tapi by the way, zaman sekarang ini smartphone, kuota itu sudah menjadi hal-hal yang wajib sepertinya ya bagi orang yang ada di dalam kehidupan gitu loh. Which is saya tidak berbicara tentang anak-anak ya, karena tapi and the fact is, pada faktanya anak-anak zaman sekarang juga mereka udah banyak banget menggunakan smartphone dan juga kuota data dan lain sebagainya. Entah itu untuk ngegame, nonton YouTube, TikTok ataupun Instagram, whatever itu gitu. Nah, kembali ke yang tadi, yang apa yang dicurhatkan oleh si ibu itu, I totally agree with her gitu, karena uang kita harus ngelihatnya sebagai satu buah kebutuhan. Nah, itu kan ceritanya saya nih ke teman-teman semua, subscriber semua ataupun pada para pendengar tentang curhatan itu. Sebetulnya tema yang mau diambil, yang akan diambil oleh kita Pelita.hati 207 itu sebetulnya apa sih? Jadi sebagaimana yang udah tertera di judul ya, kayaknya saya bakalan mau ngasih judul kerja mulu, kapan kayaknya bang? Ya Allah tolong. Tapi nggak pakai yang ya Allah tolong itu juga sih ya. Saya jadi inget Mpok Nur kalau kayak gitu. Nah, jadi kan banyak nih teman-teman ataupun masyarakat sekitar kalau kerja itu pasti harus ada pengaplikasiannya, misal kayak entah itu beli motor baru, beli TV baru, beli kulkas baru, ya namanya udah kerja dong. Ngasih THR keponakan, punya rumah, punya handphone baru, punya iPhone, namanya juga udah kerja dong. Jadi sampai-sampai kalau tidak menghasilkan sesuatu, dia kerja mulu dan tidak ada yang dia beli juga. Itu sampai ada muncul tuh kalimat yang seperti tadi tuh, kerja mulu kayaknya kapan gitu kan, kerja mulu tapi hidup gitu-gitu aja gitu kan. Nah, yang pertama gini teman-teman, bahwa kadar kapasitas ekonomi seseorang itu juga berbeda-beda. Kalau kita berbicara mungkin tentang public figure yang seperti Raffi Ahmad dan beberapa selebriti ataupun artis di luar sana, kalian akan ngelihat bahwa pencapaian hidup mereka cukup lumayan besar, meskipun besar juga pengeluaran mereka. Seperti misal beli rumah baru, kemudian beli handphone baru. Beli handphone baru tuh udah kayak ngeluarin upil gitu kan. Mainnya ya saham, mainnya ya pokoknya pencapaian sebulan itu omset dari usahanya, belum dari dia ngartis, dari ngejob, dari dia endorse, dari dia usaha. Yang di pikiran saya tuh Raffi Ahmad sama Baim Wong ya. Terserah kalau kalian mikirnya yang lain, tapi yang setipe dengan ini, atau Nikita Mirzani kayak atau siapa, iya, mereka sudah memiliki pakem-pakem tersendiri dalam hidup, sehingganya sebentar, pakem-pakem ini nih maksudnya gini, mereka public figure, mereka artis, gampang untuk bisa mendapatkan job
misal mereka akan buka usaha pun dengan modal yang cukup besar dari tabungan mereka juga ada gitu, ibaratnya gitu. Dikelilingi oleh orang-orang yang profesional yang bisa menasehati mereka juga. Tentu beda dong dengan kita-kita yang mungkin gajinya UMR, kehidupan juga harus ditopang, minyak goreng langka sih enggak ya. Cuma mafia kali ya memang. Eh, Kemudian juga susah, biaya hidup mahal. Jadi dengan UMR segitu, anak 3 mungkin, anak 4, anak juga sekolah maksudnya. Belum juga istri nanti ada aja yang harus dibeli, mungkin si suami juga ada aja yang harus dicukupi dari badannya, dari tubuhnya, whatever, apapun itu. Nah, ini yang kemudian kita harus bisa ngelihat segala sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Ya, tapi kan itu ada tuh yang PNS, yang ini, yang itu. Iya, itu sebagian kecil memang mereka bisa tuh nabung, kumpul-kumpul, jeger rumah, jeger mobil, jeger ini itu. Tapi kebanyakan kita yaitu kerja terus tapi gini-gini aja. Kenapa saya katakan kebanyakan? Karena gini-gini aja nih di sini bukan stagnan ya. Kalau stagnan itu kan dia kan berhenti di tempat. Bisa makan, punya pakaian, listrik kebayar, saya kira itu bukan stagnan. Tapi dia melanjutkan roda kehidupan pada keluarganya. Berikutnya, yang mau saya katakan juga adalah bahwa kerja yang gak ada, maksudnya kerja yang kelihatannya tidak ada hasilnya itu membuat dia menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarga. Apa tuh hubungannya? Hubungannya adalah gini, jika dia tidak bekerja justru akan semakin memperburuk suatu keadaan gitu. Jadi you are not alone. Kalian itu nggak sendiri dalam kerja terus tapi hidup gini-gini aja. No, kalian itu tidak sendiri. Yang kedua adalah selain kalian itu tidak sendiri, artinya mayoritas tuh memang seperti itu, bukan konsep yang dialami manusia tuh memang seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kalian bisa mensyukuri apa yang udah Allah Subhanahu wa taala berikan. Bayangkan cari kerjaan itu susah. Jangankan pekerjaan yang sesuai passion, terkadang kerjaan yang tidak sesuai passion pun juga susah. Nah, bagi kalian yang sekarang ini sudah mendapatkan pekerjaan, aduh, jadi ingat Kade Masif deh ya, syukuri apa yang ada gitu. Itu membuat kalian ngerasa bahwa segala sesuatu itu ngerasa cukup. Kalian tidak bisa beli baju, ya masih ada baju di lemari yang kadang-kadang juga kalian pakainya yang cuma itu saja. Gitu. Nah, teman-teman, itu aja ya penjelasan mengenai kenapa hidup kita tuh kerja terus tapi gini-gini aja gitu. Ya sebetulnya penjelasannya sebagaimana yang udah kita tadi jelaskan, bahwa sebetulnya kalian tidak stagnan, tetapi kalian sedang mempertahankan kehidupan. Terus gimana dong itu bagi yang punya cicilan, bagi yang punya ya cicilan rumah, cicilan motor, gitu, cicilan kendaraan. Kalau gitu-gitu terus tuh bagaimana? Nah, kalau itu kembali kepada individunya masing-masing. Ada nih ya teman-teman, orang-orang di luar sana yang kerjaannya tuh ya Allah, mungkin bisa kita katakan bahwa pekerjaannya dari gaji ya di bawah UMR. Dan juga nggak seberapa bagus dan nggak seberapa besar gajinya, tetapi karena dia pintar memanage pengeluaran, dia pintar mengkeep the money, dia pintar save the world kali ya, dia pintar yang namanya mengelola keuangan, alhasil dia bisa tuh perlahan melunasi cicilan-cicilannya itu. Karena ingat teman-teman, tekad yang bulat itu bisa mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan. Ingat ya, tekad yang sangat bulat itu, tekad yang kuat, bisa mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin rumah itu segera lunas, kalau kita ingin kendaraan ini segera lunas, saya kira dengan keinginan itu,
akan bersabar kalau ngelihat sesuatu yang ngejreng yang bagus di mall terus kalian lewat dan gak beli. Lebih baik ditabung, nyicil, karena tekad itulah yang mendorong untuk duit itu nggak keluar sembarangan. Seperti itu. Nah, itu aja penjelasan singkat. Wah, singkat 15 menit. Itu aja guys ya teman-teman, penjelasan singkat. Dan sekali lagi, kalau kalian mendengarkan kalimat-kalimat semacam tadi, tetap disyukuri bahwa yang mengucapkan kalimat seperti itu juga orang-orang yang mungkin belum teredukasi. Nah, bersyukur kalian sudah teredukasi dengan Pelita.Hati 207 ini yang selalu memberikan semangat dan spirit positif kepada kalian. Nah, teman-teman jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Saya tidak henti-hentinya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel ini. Oh my god. Kalian itu sangat berharga di hati kami, dan setiap komen itu bakalan dibalas. Dan tentunya dengan kita-kita yang punya tagline kita ramah, kita menyenangkan. Kayak ini tagline yang saya buat ngarang barusan, bukan kita ya. Dan itu aja teman-teman, akhir kata Pelita.Hati 207 pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.